Shalom saudara, mari kita merenungkan Yakobus 5 ayat 11 dengan tema Akhir cerita Ayub belum selesai ditulis. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau saudara hanya membaca setengah dari kisah Ayub, maka saudara akan menyimpulkan bahwa Tuhan itu kejam. Seorang pria saleh kehilangan seluruh hartanya, ke-10 anaknya, dan kesehatannya dalam waktu yang singkat hilang. Istrinya menyuruhnya mengutuk Tuhan dan mati. Sahabat-sahabatnya menuduhnya berdosa, dan Tuhan tampak diam. Tapi siapapun yang membaca sampai akhir kisahnya akan menemukan babak yang sama sekali berbeda. Pemulihan yang melampaui segala penderitaan. Yakobus membawa jemaatnya kepada contoh Ayub sebagai teladan ketekunan. Ini mungkin mengejutkan kita karena jika kita membaca kitab Ayub, ia sama sekali bukan sosok yang pendiam dan pasrah. Ayub mengeluh, memprotes, berdebat, bahkan mempertanyakan keadilan Tuhan. Tapi justru disitulah kebesaran imannya. Di tengah semua keluhannya, ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ia menolak nasihat istrinya untuk mengutuk Allah. Ia menolak teologi palsu sahabat-sahabatnya yang menuduhnya berdosa. Ia terus berpegang pada Tuhan meskipun ia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Seperti yang dikatakan seorang penafsir, ketekunan Ayub bukanlah tunduk secara pasif dan tanpa pertanyaan. Ayub bergumul, mempertanyakan, bahkan menentang. Tetapi nyala api iman tidak pernah padam di dalam hatinya. Inilah ketekunan yang dimaksud Yakobus. Bukan diam tanpa perasaan, bukan menerima nasib tanpa perlawanan, tapi berpegang teguh pada Tuhan, meskipun segala keadaan tampaknya melawan kita. Yakobus menyebut orang-orang seperti ini berbahagia. Kata ini bukan soal perasaan senang, melainkan tentang keadaan yang diberkati di hadapan Allah. Ini menggemakan apa yang sudah Yakobus katakan di awal suratnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Tetapi, puncak ayat ini bukan pada Ayub, melainkan pada Tuhan. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Tuhan memulihkan segala yang hilang dari Ayub, bahkan berlipat ganda. Akhir kisah Ayub membuktikan bahwa penderitaan bukanlah kalimat terakhir. Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan selalu menyediakan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertekun. Perhatikan pergeseran gambaran tentang Tuhan dalam pasal ini. Di ayat 4, dia disebut Tuhan semesta alam. Allah yang penuh kuasa dan murka terhadap ketidakadilan. Tapi di sini ia disebut Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Allah yang lembut dan memulihkan. Kedua sisi ini bukan kontradiksi, tapi kepenuhan karakternya yang murka terhadap para penindas, tapi penuh belas kasihan terhadap orang-orang yang bertekun. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang berada di tengah-tengah kisah Ayub. Bab yang penuh penderitaan dan pertanyaan tanpa jawaban. Tapi ingatlah, saudara belum sampai di akhir cerita. Tuhan yang menyediakan akhir yang indah bagi Ayub adalah Tuhan yang sama yang sedang menulis akhir cerita saudara. Bertahanlah karena belas kasihannya tidak pernah gagal. Dan Tuhan mengasihi saudara. Sebagai refleksi, ketekunan iman bukan berarti tidak pernah bertanya,
atau mengeluh, tapi tidak pernah melepaskan Tuhan. Ayub mengajarkan bahwa iman sejati bisa bergumul dan tetap berpegang teguh. Dan akhir kisahnya membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang selalu menyediakan pemulihan bagi mereka yang bertekun. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, kami percaya bahwa Engkau sedang menulis akhir cerita hidup kami. Ketika kami berada di tengah penderitaan yang belum kami pahami, kuatkan kami untuk tetap berpegang kepadamu. Seperti Ayub, biarlah nyala api iman kami tidak pernah padam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.